Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat jumpa kembali di channel saya. Oke, kali ini kita update kembali untuk hasil pemangkasan akar yang kemarin saya lakukan ya. Ini untuk bunganya udah mulai membesar. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Yang ini jenisnya jamu air Gajah Pekalongan ya. Nah, bisa dilihat tuh bunga-bunganya. Gak terlalu banyak sih. Tapi kemungkinan nanti kalau misalkan buahnya berturut-turut ya, jadi kalau misalkan ini udah agak gede, nanti bunganya muncul kembali. Oke, nah ini untuk media tanam di posisi seperti ini kita banyakin kompos ya, biar nutrisi terjaga. Jangan lakukan pemupukan kimia, nanti bunganya rontok. Jadi hal yang perlu dijaga, pupuk kompos, terus kelembaban media tanam ya, sama cahaya harus cukup. Kalau misalkan cahaya kurang cukup nantinya jelek juga. Ini habis disiram juga. Ini banyak kotoran kambing tapi belum lebur ya, masih berbentuk butiran, tapi kemarin ini udah fermentasi juga. Nah, untuk di posisi seperti ini usahakan bunga-bunga bersih ya. Jadi jangan sampai terkena hama sedikit pun. Biasanya kalau misalkan dia ada hama putih sedikit aja, bunganya nanti cacatnya, jadi nggak sempurna bentuknya. Nanti saya jelaskan juga efek dari kutu putih terhadap buah jambu ya. Oke, nah kita lanjut lagi untuk beberapa tanaman yang saya update ya. Nah, ini untuk jenis jamu MDH yang ini kemarin juga habis pemangkasan akar ya, cuman dia belum kelihatan timbul bunga. Jadi kalau misalkan dia belum kelihatan timbul bunga ya kita rawat aja dulu ya, nanti juga keluar bunga kok. Nah, yang lain juga udah pada keluar, cuman ya bertahap dikit-dikit. Untuk perawatan ya kita biasa aja, kita siram aja, terus jaga kondisi kesuburan tanah dengan cara memberikan kompos ya, terutama kompos fermentasi. Dan untuk membantu menyuburkan kita bisa menggunakan micin ya atau Ajinomoto. Fungsinya untuk membantu menjaga daya tahan tanaman terhadap penyakit, terus membantu juga daya serap nutrisi ya ke tanaman. Nah, yang ini belum keluar bunga ya. Kalau yang tadi yang jenis ini udah keluar bunga. Oke, nah ada sebagian lagi. Ini habis siram ya. Jadi kondisikan tanaman medianya lembab. Karena kalau misalkan dia telat siram pasti bunganya juga rontok. Nah, ini ada yang keluar bunga juga ya. Nah, ini udah mulai keluar bunga. Kemarin habis pangkas akar semua. Fungsi memangkas akar yaitu menjaga media tanam agar tetap subur ya. Jadi nutrisi juga full ya untuk penyerapan. Nah, yang ini juga udah mulai keluar bunga. Nah, untuk musim sekarang bagus ya, kondisi sekarang panas jadi jarang ada hujan, untuk membuahkan bagus ya. Dan kalau misalkan bisa aja kita di musim hujan juga kita buahkan, cuma resikonya kena angin, bunga banyak yang rontok, terus jamur juga ya. Jamur terhadap buah itu rawan busuk. Nantinya percuma kita rawat juga kalau misalkan buahnya busuk. Oke, nah ada satu lagi nih untuk jenis jamu yang sama. Ini juga kemarin sama habis pangkas akar ya. Nah, ini bisa dilihat. Kita jaga juga kelembabannya. Nah, udah mulai keluar bunga. Nanti juga muncul ya. Biasanya bunga keluar di batang-batang yang udah mulai tua. Tapi ada juga ya di tunas air juga ada. Nah, ini bisa dilihat untuk batang-batang yang mulai tua itu seperti ini. Nanti dia keluar bunga. Nah, seperti ini. Dia di bagian bawah keluar bunga. Dan kalau misalkan ada di bagian atas kita buang. Jadi kita posisikan bunganya ada di bawah. Dan kalaupun ada tunas air kita buang terus ya.
Oke, nah ini untuk yang kemarin saya praktekkan ya, untuk jenis jamu air Xianshui, dia juga udah mulai keluar bunga. Nah untuk tanamannya kemarin saya pangkas akar ya, pangkas akar lumayan banyak kemarin, dan tanamannya juga masih terlihat sehat ini, mulai hijau. Yang kemarin dia karena terlalu banyak akar, jadi daunnya agak-agak kuning ya, pucat gitu. Nah ini udah mulai subur, dan kalau misalkan dia semakin subur, daya dorong semakin kuat, nanti bunga-bunga semakin keluar ya. Oke, nah ini untuk bunganya ada yang keluar ya, udah mulai sebesar gini. Nah untuk yang Xianshui nanti juga bertahap ya, di batang-batang yang udah tua dia keluar nanti saya update kembali. Oke, kita lanjut. Nah untuk yang saya tadi ceritakan ya, tentang hama putih, hama kutu putih itu bisa merusak buah ya. Jadi dia itu bisa membuat bunga itu cacat, yang efeknya nanti kondisi buah nggak sempurna ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah efek dari hama kutu putih ya. Maaf agak buram ya ini untuk kameranya. Nah ini bisa dilihat. Ini adalah efek dari hama kutu putih. Yang pertama, buah nanti busuk, terus kondisi buah juga nggak sempurna ya. Nah ini bunga-bunga udah mulai cacat, dia nggak sempurna. Nah bisa dilihat, tuh, dia kena kutu putih. Nah nanti saya akan perlihatkan, kalaupun dia jadi buah, dia bentuknya gak sempurna. Oke, kita lanjut lagi. Nah untuk efek dari kutu putih, tadi kan saya perjelas di bagian bunga. Dia kalau misal pun dia jadi buah, itu buah yang cacat, jadi bentuknya gak sempurna ya. Nah ini bisa dilihat untuk jenis jamu air Kyojok. Nah ini masih muda buahnya, ada yang terkena kutu putih. Nah untuk bahan video saya biarkan aja dia sampai jadi buah. Nah buahnya seperti ini, dia agak sempurna ya. Ini saya ambil tuh, dia buahnya agak sempurna, jadi bengkok-bengkok. Nah yang seperti ini emang sih bisa dimakan, cuman dia nggak masuk grade, kalau kita bilang NG lah ya. Nah untuk yang kedua juga ada. Nah ini bisa dilihat, buahnya gak sempurna, dia bengkok di bagian belakang. Ini efek terkena kutu putih tadinya. Nah bekas-bekasnya masih ada. Kalau misalkan dia nggak kena kutu putih, nah bisa dilihat buahnya itu mulus, lonjong, sempurna ya. Ini nggak terkena kutu putih. Nah ini bisa dilihat, ini untuk jenis jamu air Kyojok. Oke, saya perlihatkan lagi nih, ada yang buah yang mulus tanpa adanya kutu putih. Nah bisa dilihat buahnya sempurna ya, jadi dia lonjongnya sempurna, bentuknya nggak cacat ya. Nah ini buahnya sempurna, ini buah yang nggak kena kutu putih. Jadi usahakan kalau ada kutu putih kita basmi ya. Banyak kok obat-obat kimia dari insektisida untuk membasmi kutu putih. Usahakan dari bunga juga dia udah bersih ya, jangan sampai nanti setelah jadi buah baru kita semprot, efeknya juga buruk, sama tetap cacat. Oke ya, untuk kali ini sekian untuk videonya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nanti next kita update kembali untuk uji coba yang saya lakukan ya. Oke, sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.